Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 November 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan kita juga mau saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 18 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 6 sampai dengan 9, dan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua pasti saudara pernah merasakan bagaimana saat kita berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang kita hadapi saudara, dan semuanya itu tuntas. Datang lagi kesulitan baru saudara. Mungkin di malam hari kita berdoa mengucap syukur atas masalah yang telah selesai. Namun saudaraku, dikala bangun pagi keesokan harinya saudara, mulailah timbul kesulitan-kesulitan baru. Rasanya hidup ini tiada henti dari kesulitan. Dalam situasi seperti ini, masihkah kita setia dengan Kristus Tuhan? Masihkah kita berimankan kepada Dia Yesus Tuhan kita saudara, dan penuh pengharapan akan Dia? Injil hari ini, Yesus menghendaki dari kita yang beriman, percaya akan Dia, untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Hikmah yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya, kepada kita semua sangat jelas sekali. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah saudara agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Melalui doa saudaraku, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Setiap kesulitan yang kita hadapi merupakan bumbu-bumbu kehidupan untuk menguji keimanan kita saudara. Juga cara untuk kita naik level. Diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ingat saudara, pada waktu kita dicobai saudara, di saat kita mengalami pencobaan-pencobaan itu saudara, maka dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Dia yang setia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan Allah pun saudara menyampaikan melalui Yesaya kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Kembali diingatkan oleh Rasul Paulus saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku, serahkanlah seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan tangan Tuhan Allah kita saudara. Bertekunlah dalam doa dengan tak jemu-jemu saudara. Pada saat kita mengandalkan anugerah Allah,
Ingat, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, saudara, tetapi juga untuk prosesnya, saudara. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan melalui doa dengan mempercayai hikmat dan kepeduliannya bagi kita. Karena Ia setia dengan janjinya untuk menolong kita. Perenungan pagi hari ini, Yesus mau menyampaikan kepada kita sekalian, saudara, tetaplah setia dalam kehidupan ini, saudara. Walau sekalipun kesulitan demi kesulitan menghadang kita, saudara. Himpitan demi himpitan, saudara. Intimidasi dari mana-mana. Serahkan seluruh kehidupan di dalam penyelenggaraan tangan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetaplah selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 6-8. Yesus menyampaikan kepada kita, apakah saat Anak Manusia atau Yesus itu sendiri datang kembali, saudara, apakah Ia mendapati iman dari diri kita? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu tetap setia dan taat. Dan biarlah kita selalu tetap bertahan di dalam Dia, saudara, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan biarlah jika Ia datang kelak, masih didapatinya kita memiliki iman kepadanya. Dan kita tetap setia dan taat dalam situasi dan kondisi apapun. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.